Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua. Perkenalkan, saya G. Suryawan, asisten pajak bagian akuntansi keuangan dari PT PN 4 Regional 7. Pada saat ini saya sedang mengikuti PLDP 3 angkatan ke-20. Sahabat semua, di kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil pembelajaran saya terkait modul fungsional, di mana modul fungsional ini ada 4 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada materi akuntansi keuangan dan manajerial, ada materi manajemen pemasaran, materi pengawasan dan kepatuhan, serta yang terakhir ada materi perencanaan dan pengembangan bisnis. Akuntansi keuangan dan manajerial. Akuntansi menyajikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Tujuannya menaksir arus kas, menilai aktiva dan kewajiban, serta kinerja keuangan. Output utamanya adalah neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan keuangan. Sementara klasifikasi dan jenis biayanya berdasarkan tujuan, ada biaya produk yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Juga ada biaya periodik yaitu administrasi dan penjualan. Sementara berdasarkan perilaku, ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Lalu berdasarkan relevansinya ada diferensial, opportunity cost, sunk cost, relevan, dan tunai. Manajemen pemasaran fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tujuannya adalah laba bagi produsen dan kepuasan pelanggan. Konsep intinya produk, pasar, pelanggan, transaksi, dan relasi. Tahapan pelanggannya adalah suspek, prospek, buyers, customer, and partners. Karakteristik pasar komoditas, produk bersifat komoditas massal berbasis sumber daya alam. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar global atau supply demand. Relasi bisnis bersifat B2B. Sementara analisis harga ada dua, yaitu fundamental adalah faktor ekonomi, cuaca, politik, dan supply demand. Juga ada faktor teknikal, yaitu tren pergerakan harga pasar dunia. Pengawasan dan kepatuhan. Pengawasan adalah pembandingan hasil kerja dengan standar untuk efektivitas. Sementara kepatuhan adalah ketaatan terhadap hukum, etika, dan aturan internal. Jenis kepatuhan ada dua, yaitu instrumental berdasarkan hukum dan regulasi. Yang kedua ada normatif, berdasarkan nilai moral dan tanggung jawab. Pilar budaya kepatuhan adalah penilaian resiko, sosialisasi, review kebijakan, dan monitoring. Tujuan unit kepatuhan internal memastikan organisasi berjalan sesuai koridor dan tujuan, melakukan pembinaan SDM dan review kinerja, menghindari konflik kepentingan, dan yang terakhir meningkatkan efektivitas tata kelola dan budaya kepatuhan. Perencanaan dan pengembangan bisnis, menentukan kegiatan strategis untuk pengembangan produk, pasar, dan organisasi. Tujuannya efisiensi sumber daya dan peningkatan profitabilitas. Optimalisasi aset melalui studi HBU, yaitu Highest and Best Use, mengacu pada regulasi Per 04/MBU /09/2017 tentang pedoman kerjasama badan usaha milik negara, dan 3.0/Per/01/2018 Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara 3 Persero tentang standar operasional prosedur atau SOP kerjasama pemanfaatan aset. Studi kelayakan bisnis atau feasibility study. Analisis kelayakan usaha untuk menghindari resiko dan membantu perencanaan. Pihak yang berkepentingan adalah investor, kreditur, manajemen, pemerintah, masyarakat. Tujuannya menghindari resiko finansial, memudahkan perencanaan dan pengawasan, dan menjamin efektivitas implementasi proyek investasi. Sahabat semua, inti dari pembelajaran dari modul yang sudah saya sampaikan di kesempatan ini adalah fungsi bisnis yang efektif menuntut sinergi antara akuntansi dan keuangan, pemasaran, kepatuhan dan pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan bisnis.
untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan dan tata kelola yang sehat. Baiklah sahabat semua, itu tadi modul yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk dapat kita share ke lainnya agar yang lainnya dapat tambahan ilmu. Dan sekian video pembelajaran pada kesempatan ini. Kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.